Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 3 SDIT Insan Cermat, kelas Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan penilaian tengah semester. Hari ini kita akan kembali belajar dengan materi yang baru. Walaupun kita masih belajar dari rumah, Padika harap kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi PPKN tema 3 subtema 1 tentang manfaat bermusyawarah serta sikap apa saja yang harus dijaga ketika kita bermusyawarah. Silahkan kalian simak baik-baik materi berikut ini. Sebelum kita mengetahui apa itu manfaat bermusyawarah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari bermusyawarah. Kalian bisa lihat pada buku pena 3B halaman 10. Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan ini tentunya harus berdasarkan kepentingan banyak orang. Ketika kita mendapati jalan buntu ketika bermusyawarah, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengambil suara terbanyak atau sering disebut dengan istilah voting. Materi kali ini kalian juga bisa lihat di buku pena 3B halaman 16 ya. Baik, manfaat bermusyawarah. Kita tentu tahu bahwa musyawarah adalah salah satu pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Apa kalian masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Coba kita bacakan bersama-sama. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata permusyawaratan adalah kata kunci pada sila keempat Pancasila. Musyawarah juga perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah ini harus disepakati oleh semua orang dengan tanggung jawab. Tentu kita pernah bermusyawarah, contohnya ketika kita bermusyawarah memilih ketua kelas. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapat ketika kita bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Salah satunya adalah 1. Dapat melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Ketika bermusyawarah, kita dituntut untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara kita. Dengan itu, kita tentunya akan terlatih untuk berbicara dan berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan baik. Jika ada masalah, tentunya akan dapat terselesaikan jika kita bermusyawarah. Itu mengurangi resiko kita dalam pertengkaran atau perselisihan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Musyawarah akan menghasilkan keputusan yang adil karena disepakati oleh banyak orang, dan tentunya hasil musyawarah juga akan menjadi hasil yang sangat bijaksana. Kita tidak bisa egois, kita harus bermusyawarah apabila kita ingin mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Kita tentu tahu ketika musyawarah, kita harus mendengar pendapat orang lain. Suara yang terbanyak, itulah yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah sikap yang harus kita jaga ketika kita bermusyawarah. Kita telah mengetahui bahwa makna sila keempat Pancasila adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Yang terpenting adalah kita harus menyampaikan pendapat kita dengan sopan dan santun. Ketika bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain berbicara, dengarkanlah pendapatnya secara seksama, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ini merupakan suatu kewajiban setiap anggota musyawarah. Apabila anggota musyawarah melanggar, tentunya akan terjadi perpecahan dan permusuhan, serta musyawarah akan berjalan tidak lancar.
hasil keputusan musyawarah adalah hasil yang terbaik yang disepakati oleh banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyampaikan pendapat kita sebelum keputusan itu diambil. Apabila pendapat kita tidak digunakan, maka kita harus berlapang dada. Untuk penugasan, Pak Dika ingin kalian menuliskan cerita singkat tentang pengalaman kalian bermusyawarah. Kalian tentu pernah bermusyawarah, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Tuliskan cerita singkatmu di buku tugas tentang pengalaman musyawarahmu. Tulis juga apa pendapatmu dan keputusan apa yang diambil ketika kamu bermusyawarah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.